Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Supriyatna, CGP dari Kota Cilegon, SDN Kedalaman 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantara menggambarkan secara detail dan utuh pemikiran-pemikirannya tentang pendidikan. Beliau mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana hal ini menyadarkan kami, para pendidik, bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan, di mana hal itu dapat diteruskan atau diwariskan. Hal ini mengumpamakan pendidikan sebagai energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan energi hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Untuk itulah pendidikan harus menjadi sumber energi positif bagi anak didiknya agar dapat menyalurkan energi tersebut sehingga akhirnya mereka mampu mentransformasikan ke bentuk energi lain yang luar biasa. Filosofi Ki Hajar Dewantara berikutnya juga yang berkaitan erat dengan dasar-dasar pendidikan yang sifatnya menuntun, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik selaku manusia maupun selaku anggota masyarakat. Kita selaku para pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar dapat memperbaikinya, baik itu lakunya tetapi bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran kita selaku pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Dalam konsep energi, setiap anak memiliki energinya masing-masing sehingga pendidik dapat mengubah energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya sehingga menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Kemudian beliau juga menyampaikan pemikiran-pemikiran filosofisnya, diantaranya itu yang sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak kita. Artinya apa? Artinya pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan maupun potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman tentunya. Maka halnya dengan perkembangan energi dari lingkungan kemudian diubah menjadi sebuah kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk selanjutnya, filosofi yang terakhir beliau menyampaikan tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter dan budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Saya selaku salah satu tenaga pendidik ingin sedikit merefleksikan diri saya bahwa memang murid-murid kita itu bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sebenarnya sudah berisi tinta yang tergores di dalamnya. Di sini fungsi kita selaku tenaga pendidik adalah menebalkan tinta-tinta tersebut sehingga menjadi
jelas dan terbaca. Pada hakikatnya setiap murid memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri-sendiri, namun potensi yang ada tersebut yang perlu kita latih selaku tenaga pendidik untuk dikembangkan sehingga mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya dengan baik. Kemudian anak-anak kita juga memiliki kemampuan dan kecepatan yang tidak sama dalam memahami sesuatu. Maka kita selaku tenaga pendidik harus memberikan ruang kreativitas belajar yang berbeda. Selanjutnya kita juga selaku pendidik bukan lagi zamannya segala sesuatu yang serba tahu dan satu-satunya sumber belajar. Di sini kita harus mengeksplorasi sumber informasi dari apa yang mereka gunakan dan mereka ketahui juga. Kemudian setiap murid memiliki kebutuhan dan belajarnya masing-masing, maka kita diharapkan untuk dapat mengembangkan kodrat dari anak-anak kita yang beragam tersebut. Dan yang harus kita lakukan, terutama saya selaku tenaga pendidik, yang pertama saya harus melakukan kegiatan asesmen diagnostik supaya mengetahui potensi-potensi dari anak-anak yang saya ampu nantinya, yang dalam pembelajarannya yang kita fasilitasi, di mana mereka punya kodratnya masing-masing. Kemudian langkah yang kedua, saya pun harus menggali ide-ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber, karena sekarang bukan lagi zamannya guru itu satu-satunya orang yang serba tahu. Kemudian langkah yang ketiga, saya harus mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekarang pembelajaran bukan lagi zamannya guru yang mendogma, mendoktrin anak-anak, apa yang kita mau itulah yang anak-anak harus lakukan, tapi bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Dan yang langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi, di mana saya pun harus merefleksikan pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilalui, apakah sudah berpihak kepada murid, apakah sudah benar langkah-langkahnya ataupun yang lain-lainnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.